Semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurbia Mas, NIM 2204 0101 0004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari proposal saya. Di mana dalam proposal saya ini saya membahas tentang sistem pakar. Sistem pakar yang ini itu dikembangkan dari jurnal eh, pada UTS dan dilanjutkan pada proposal ini mana untuk judulnya itu pengaman sistem pakar untuk estimasi harga properti berbasis aturan produksi. Presentasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat lulus untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem pakar. Saya sendiri dari kelas IF 801 dengan dosen pengampunya sendiri Ibu Vika Febri Mulyati Eskom Mkom. Kita langsung. Nah, untuk bab satunya itu ada di latar belakang di mana di penilaian harga pasar ini kita melihat sebuah properti itu memiliki peran penting dalam proses beli dan investasi. Namun dalam metode konvensional itu seringkali bergantung pada intuisi atau pengalaman subjektif seorang apresier, yang dimana ini tuh agak rawan bias dan inkonsistensi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sistem pakar ini hadir sebagai solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu meniru logika dalam pengambilan keputusan dari seorang pakar. Ya, di mana dengan pendekatan berbasis aturan rule-based system, sistem ini dapat memberikan estimasi harga properti secara konsisten berdasarkan parameter yang relevan seper- seperti lokasi, terus luas bangunan, dan aksesibilitas. Nah, untuk metode inferensi forward change ini digunakan karena sesuai dengan alur proses pengambilan keputusan yang dimulai dari fakta atau input properti. Sehingga ini akan menghasilkan kesimpulan atau harga dari properti. Nah, penelitian ini juga tuh didukung dari penelitian Edison et al. Yang mana ini pada 2021 ini menunjukkan bahwa sistem pasar berbasis aturan produksi ini efektif ditetapkan untuk kasus estimasi harga pada pasar properti secara lebih objektif dan efisien. Nah, untuk rumusan masalahnya, itu yang pertama ada bagaimana merancang sistem pakar yang mampu memberikan harga pasar properti secara logis dan juga objektif. Terus yang kedua, eh, parameter apa saja sih yang digunakan sebagai dasar penelitian harga pada pasar properti. Terus yang ketiga ada bagaimana efektivitas sistem pakar dalam mendekati hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli properti. Itu tujuan dari penelitian ini itu yang pertama ada mengembangkan sistem pakar untuk menilai harga pasar sebuah properti berdasarkan parameter tertentu. Terus yang kedua itu mengimplementasikan metode inferensi forward chaining dalam sistem pakar. Terakhir, untuk tujuan penelitiannya itu menganalisis akurasi dan efektivitas hasil sistem pakar dalam konteks penilaian harga pasar properti. Nah, kita masuk ke bab 2 untuk tinjauan pustaka, di mana di tinjauan pustaka ini dia membahas tentang eh, apa saja yang ada dalam bab 1 dan juga
eh, bab 2 sedikit diringkas, di mana sistem Pakar ini merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menirukan cara berpikir pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang mana dalam konteks penilaian harga properti ini, sistem pakar itu dapat digabungkan sebagai parameter seperti lokasi, terus luas tanah, dan bangunan, serta aksesibilitas menjadi aturan-aturan keputusan. Nah, metode inferensi yang digunakan itu adalah forward chaining, di mana proses ini tuh penalaran dari fakta menuju kesimpulan secara logis. Untuk aturan produksi yang digunakan itu ditulis dalam bentuk if then untuk menstrukturkan pengetahuan pakar ke dalam sistem. Nah, dalam studi sebelumnya itu telah membuktikan bahwa sistem pakar ini efektif untuk digunakan dalam estimasi harga baik secara akurat maupun efisien. Nah, yang ketiga, bab 3 itu ke metodologi penelitian. Di mana di metodologi penelitian ini itu ada beberapa poin. Poin pertama yaitu adalah jenis, di mana di metodologi penelitian ini itu penelitiannya rekayasa pelengkap lunak dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan studi literatur, data sekunder dari situs properti, tapi yang fokusnya itu adalah perancangan sistem, tidak mencakup pada implementasi, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak karena tujuannya adalah merancang sistem pakar dengan metode yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini ingin menjelaskan proses desain sistem secara sistematis yang mendalam, maka data yang dikumpulkan dari sumber literatur dan data sekunder yang tersedia di situs properti daring. Nah, untuk memahami parameter-parameter ini tuh ada harga pasar yang perlu jadi fokus utama terletak pada tahap perancangan, bukan pada implementasinya. Selanjutnya yaitu perancangan sistem, yang mana untuk perancangan sistemnya itu terdapat beberapa poin. Eh, yang pertama adalah input, yang dimana di sini kita akan input properti dan juga ada proses yang mana interferensi berbasis aturan if then. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini ada gambar di mana sebagai contoh di sini adalah uh, if lokasi sama dengan strategis, and luas tanah itu le- lebih dari 120 meter persegi, dan N jalan sama dengan utama, dan harga sama dengan tinggi. Ini adalah contoh dari proses uh, inferensi berbasis aturan if then. Nah, untuk metodenya yaitu forward chaining, dan output dari sistem ini itulah estimasi harga properti entah itu rendah, sedang, atau tinggi. Yang dimana perancangan sistem ini diawali dengan mengidentifikasi properti yang relevan seperti lokasi dan luas bangunan. Nah, data ini kemudian dianalisis menggunakan aturan produksi dalam bentuk if then, seperti yang di gambar ini. Nah, mesin interferensi ini uh, dengan menggu- dengan met- dengan metode forward chaining akan memproses input menggunakan dari pengguna dan mencocokkannya dengan aturan yang ada, di mana akhir hingga akhirnya sistem menghasilkan output berupa estimasi estimasi harga dari properti tersebut.
Nah, untuk flowchart sistemnya itu dirancang kurang lebih seperti ini, yang dimana itu mulainya itu ada proses input data properties, terus cek aturan produksi yaitu menggunakan rule if then, terus ada proses inferensi yang dimana ini menggunakan forward chaining, terus ada disimpulkan estimasi harga yang dimana ini bisa harga tinggi, rendah, ataupun sedang sesuai dengan data yang diinputkan pada properti tadi. Nah, setelah itu akan muncul tampilan hasil estimasi dari yang sudah disimpulkan daripada estimasi harga. Terus akan selesai proses. Nah, untuk penutupnya, sistem pakar ini tuh menjadi solusi untuk estimasi harga properti yang dimana pendekatan rule based-nya itu adalah forward chaining, logis, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Terus proposal ini juga tuh menyajikan rancangan sistem yang siap implementasi dalam tugas akhir ataupun proyek lanjutan. Ini mana proposal ini menyajikan gagasan yang membangun sistem pakar berbasis aturan produksi yang mampu mengin- meng- meng- mengestimasikan harga properti secara objektif. Nggak cuma itu, dengan menggunakan metode forward chaining, sistem pakar ini dapat meniru pemikiran pakar dalam membuat keputusan. Yang dimana penelitian ini eh, memberikan landasan yang dapat dikembangkan lanjut pada tahap implementasi ataupun eh, tugas akhir di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk daftar pustakanya itu ada pada proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.